Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya semuanya? Saya harap semuanya eh, sehat ya. Oke. Jadi pada video kali ini saya ingin menyampaikan sedikit revisi dari pembahasan soal APO, Pelatnas APO nomor 3 yang saya kerjakan kemarin karena ada sedikit sekali kesalahan yang kemudian sangat mempengaruhi hasil jadi gitu. Jadi di sini saya akan menyampaikan ini adalah perhitungan saya kemarin di video sebelumnya berkaitan soal ini. Oke, nah tetapi di sini ada beberapa sedikit revisi, di mana revisi itu berasal dari titik ini. Nah, karena kemarin saya mendapatkan hasil yang aneh, harusnya nilai dari V1 itu positif, itu logis. Tapi V2 ketika positif dan lebih besar daripada V1 itu nggak logis, jadi gitu. Makanya di sini saya mendapatkan masalah ya, dan kemudian saya lihat ada beberapa catatan yang kemudian ada yang salah di sini. Jadi ketika di operasi ini harusnya V1 itu ya. Ini ketika teman-teman pindah ya, ketika V1 kalau teman-teman pindah ke kiri, maka nanti min 2 V1 ditambah dengan V1 jadinya minus V1, bukan 3 V1, jadi gitu. Ini kesalahan saya kemarin, jadi kurang teliti. Ini harusnya seperti ini. Oke, maka persamaannya kacau di bawahnya. Nah, jadi ini juga sama, ini juga harusnya minus omega 1 ya, omega 1 seperti ini. Nah, hanya dengan kesalahan kecil seperti ini bisa mempengaruhi sangat besar di bawah. Oke, di sini tidak ada masalah. Delta V1 itu tetap sama ya, delta V1 seperti ini. Hanya saja di hubungan antara kedua delta V1 maka nanti ada yang salah di sini. Maka yang salah itu terletak berada pada persamaan terakhir, yaitu adalah ini. V2 ini adalah tadi adalah minus V1. Oke, ini adalah minus V1, bukan 3 ya, dan ini juga minus V1. Nah, dari sinilah nanti kemudian kacau di bawahnya, karena kita startnya dari persamaan 5. Oke, persamaan 5 ke persamaan 4, maka nanti yang kita ketahui kita mau merubah V3 ya. V3 maka nanti jadinya adalah V2 plus V1 jadi gitu. Jadi V2 plus V1. Nah, ini ada V2 plus V1 dibagi 2. Nah, seperti ini. Sedemikian rupa nanti ini menjadi lebih sedikit menarik ya. Oke, seperti ini. V2, kemudian dari V2 dimasukkan ke persamaan 6 ini masuk ke persamaan 2 dan persamaan 3. Maka F2 akan juga berubah ya. Ini juga berubah. Ini menjadi plus, ini menjadi plus. Nah, plus maka nanti ketika dijumlahkan maka 2 ini jadi 5/2, 2 ini menjadi 2 saja, ini menjadi 2 saja. Ini menjadi 2, ini menjadi plus 2 aja. Plus 2 seperti ini. Nah, kemudian dengan cara yang F2 yang di sini juga sama ya. Maka saya bisa merubah dulu mana ini yang F2-nya. F2-nya tadi adalah 2mr, terus dimasukkan, harusnya ini adalah plus 2 juga. Ini plus 2, sehingga ketika teman-teman hitung ini jadinya 2V2 tambah V2, 3, 2V1 tambah V1 plus, jadi ini plus. Ini plus 4V1 seperti ini. Nah, ini adalah kita peroleh seperti itu. Nah, terus 7 dari 7 dan 8 dimasukkan ke persamaan 1 yang ini tadi. Persamaan 1 bentuknya kayak gini. Ataupun F1 sama dengan kayak gini. Sedemikian rupa persamaan 7 yang tentunya kayak ini tadi diubah ini jadi 2 ya. Ini jadi 2. Oke, ketika ini jadi 2, maka nanti persamaannya akan totali berubah ini. Ini berubah juga. Ini plus 2. Oke. Dan kemudian kita peroleh 2 dikurangi ini. Nah, ini menjadi lebih kecil ini. Menjadi 3. Minus 3/2. Oke, minus 3/2. Oke, seperti itu. Nah, yang sini juga sama. Yang tadi plus 4 ya, plus 4V1. Ini plus 4. Ini plus 4V1. Nah, yang ini juga plus. Dan nanti 4 plus setengah itu adalah 9. Jadi ini adalah 9. Ini adalah plus 9. Nah, seperti itu. Sedemikian rupa.
nanti ketika dikali dengan 2 di kedua ruas ya, dan juga dibagi M per R di kedua ruas, maka nanti jadinya sebagaimana berikut ya. Yang atas itu nanti jadinya 5 min 3 ya. 5 minus 3. Terus kemudian yang bawah itu jadinya 6 plus 9. 6 plus 9. Oke. Nah, kalau seperti ini nanti agak lebih nyaman ya ketika dihitung. Oke, sehingga nanti perhitungannya tidak kacau balau seperti ini. Jelek banget angkanya, nanti insya Allah angkanya agak bagus ya. Jadi yang atas dikalikan dengan 3, yang bawah dikalikan dengan 1, dijumlahkan. Oke, sedemikian rupa nanti 3 dikali 5, 15, 15 tambah 6, itu 17. 17 V2 double dot. Oke, sama dengan minus 3 ditambah 1, jadi minus 2. Minus 2 tau per 6 mr kuadrat, atau nanti jadinya adalah V2 double dot sama dengan minus tau per 17 kali 3. 17 kali 3 itu berapa? 21, 51. 51 mr kuadrat. Nah, kalau seperti ini logis. Jadi V2 double dotnya ke bawah. Nah, jadi kita bisa bayangkan ketika ini diputar ke arah atas ya, ke arah berlawanan jarum jam, maka nanti M itu akan berputar ke bawah jadi gitu. Nah, itu yang agak logis jadi gitu. Nah, sementara itu V1 double dotnya berapa? V1 double dotnya tinggal dimasukkan saja ini ke persamaan, salah satu persamaan gitu ya. Misalkan kita ambil persamaan yang pertama, maka 3V1 double dot sama dengan 5V2 double dot ditambah tau per 6 mr kuadrat. Oke, atau ini jajarnya adalah 5 itu adalah minus 5 tau per 51 mr kuadrat ditambah tau per 6 mr kuadrat. Jadi gitu. Disamakan penyebutnya, yang ini dikalikan berapa? Dikalikan 2, minus 10 tau per dikalikan 2 adalah 102 mr kuadrat. Yang sini dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan 17 plus 17 dikalikan dengan 17 kali 6 itu 42 ya. 17 kali 6 itu ya benar. Jadi ini dikalikan 17. 102 mr kuadrat. Ini 3V1 double dot. Nah, dari sini nanti kita peroleh bahwasanya V1 double dot itu positif. Nah, ini logis juga. 7 tau per 306 mr kuadrat. Nah, itu adalah jawaban dari yang revisi ya. Jadi ini kita revisi soal yang kedua ya. Jadi seperti itu yang B. Dan kita memperoleh percepatan masing-masing silinder dalam dan silinder luar. Jadi gitu. Silinder dalam berarti nanti tinggal mencari ini ya. Berarti ketika mencari V3 double dot, maka nanti bisa menggunakan rumus yang mana? Rumus yang kelima tadi. Jadi gitu. Bisa menggunakan ini untuk mencari V3 double dot. Jadi bisa menggunakan rumus yang ini. Oke, demikian rupa nanti kita memperoleh V3 itu sama dengan setengah double dot V1 double dot plus V2 double dot. Nah, V1 berapa? V1 adalah yang itu tadi. Setengah tau per mr kuadrat 7 per 306 ditambah dengan V2 double dot berapa? V2 double dot adalah minus 1/51. Nah, itu ketika dikalikan dengan biar jadi 306 berarti berapa? Dikalikan 2 dikalikan 3. Ya kan ya? Dikalikan berarti minus 6. Minus 6 306. Oke. Sehingga nanti kita peroleh adalah 1 tau per 612 mr kuadrat. Oh, ternyata masih ke atas sedikit ya. Jadi masih berputar ke arah atas. Oke. Jadi nggak masalah, tapi tetap lebih kecil ya. Ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tau V1, jadi lebih besar sedikit. Nah, jadi itu adalah
analisis kita untuk yang nomor ini, untuk revisi ya, dari video sebelumnya. Semoga ini membantu teman-teman semuanya untuk belajar berkaitan konsep tanpa slip dengan rotasi yang terkonstrain seperti ini. Jadi gitu. Jadi ini adalah penjelasannya. Silakan dinikmati videonya dan juga nanti jangan lupa untuk memberikan komen ketika ada sesuatu yang menarik, ataupun nanti ketika ada yang ingin dibahas lagi untuk video selanjutnya, silahkan di komentar di kolom komentar juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.